agak mungkin kurang sehat jiwanya. Maksudnya jiwanya tuh gimana? Ya kayak orang gila gitu. Kita doang aja bareng-bareng. Sampai di mana kita udah deket supir sama supir nih. Terus kepala aku sama kepala si orang ini, si supir itu deketan gini bang. Karena kan kita itu saking deketnya, jadi kita saling. Balik lagi di channel The Bill TV. Kali ini gue bakal bikin konten lagi bareng narasumber terpercaya. Kali ini bukan laki-laki ya, tapi kita punya teman perempuan. Langsung aja kita kenalin bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Hai, Syafira, halo. Apa bang nama penonton? penontonnya belum dibikin nih nama penontonnya nih. Hai penonton The Bill TV. Ya, boleh kenalan nggak Safira? Pekerjaannya apa Safira? Pekerjaannya pokoknya lebih tahu lah pekerjaan aku apa. Iya, kan teman-teman belum pada tahu. Ya apa ya dibilangnya ya? Apa nih? Host kawinan? MC, host, penyiar radio juga, terus di startup juga. Oh gitu. Satu kantor sama Satu aku kantor. dia. Tinggalnya daerah mana Safira? Di Gandaria, Jakarta Selatan. Oh, tinggal asalnya. Oh asalnya dari Tasik, cuma Asalnya sekarang tinggal Tasik. di Jakarta. Oh gitu. Oh iya Safira, Safira kan diundang ini buat cerita horor nih. Kira-kira cerita horor apa nih yang mau diceritain nih? Langsung aja nih bang cerita. Asal muasalnya deh dari Asalnya awal. nggak dulu sih itu pas zaman Covid tuh tahun 2021 kalau nggak salah, tahun 21. Kalau nggak salah bener biasanya. Iya kalau nggak salah aku lupa deh. Pokoknya antara 21 sama 22 tahun 22 itu lagi Covid, lagi naik, lagi apa sih PPKM. Jadi aku tuh punya geng berlima bang, geng teman-teman SD. Ada 5 orang, ada aku, ada Andika. Andika itu dia teman aku cowok, cuma dia feminim cowoknya. Cowoknya feminim gue suka keluar pakai rok apa Ya, gimana? gimana ya bilangnya? Ya cowok-cowok feminim Oh, gitu cowok bang. feminim. Jadi nggak gender tapi feminim Oh karakternya. iya. Terus yang ketiganya itu ada Nurul, ada Firda sama Zahra. Jadi kita berlima tuh dari SD sampai sekarang tuh emang masih selalu bareng-bareng bang. Dan semenjak kuliah itu kita tiap libur panjang itu selalu nyempetin waktu buat liburan bareng-bareng. Jadi kebetulan waktu itu kita lagi liburan kuliah. Kalau nggak salah tuh abis Idul Fitri. Itu kan aku masih kuliah waktu itu posisinya dan online kan karena masih Covid. Jadi aku mau liburan ke salah satu pantai. Itu di Jawa Barat adalah pokoknya di Jawa Barat. Aku juga gak mau Mau ke pantai. mau ke pantai gitu. Kita berlima mau ke pantai. Bentar. Lanjut aja Bir. Terus masa lanjut masih nggak ada. Bentar. Kopi Bir. Nah ngopi dulu Bir. Nah terus waktu itu kita niatnya awalnya mau nginep. Jadi di Jawa Barat tuh ada 2 pantai terkenal. Yang pertama tuh pantai yang biasanya kita inepin yang rame. Nah yang kedua tuh pantai yang sepi, tapi terkenal juga, tapi emang sepi gitu. Nah jadi kita pilih yang sepi. Kenapa? Karena kita takut lagi Covid bang. Dan orang tua kita masing-masing pun gak ngizinin kalau kita pergi ke pantai yang terkenal ini yang rame. Gitu. Jadi kita memutuskan untuk oke lah pergi ke si pantai yang gak rame ini. Dan kita milih untuk gak nginap karena kita juga waktu itu kan posisinya lagi Covid dan kita takut kalau kita nginep di hotel takutnya malah ada virus di sana gitu. Terus akhirnya kita berangkat sekitar jam 6 pagi kita berangkat. Jadi posisinya waktu itu kita berlima itu yang bisa nyetir tuh cuma aku. Posisinya aku di depan, di pinggir aku Andika, terus di belakang Zahra, Pilih sama Nurul, berlima. Pas berangkat itu kita kalau orang-orang Sunda, orang-orang Garut pasti tahu, kita tuh lewat jadi ke Garut itu ada yang lewat depan, ada yang lewat belakang, Bang. Aku gak tahu namanya apa, pokoknya kayak lewat kayak gunung-gunung itulah. Lewat sana. Nah, pas kita berangkat ke si pantai itu, posisinya itu sepi. Jadi di jalan itu kita hanya nemuin 2-3 mobil doang. Daerahnya itu daerah apa tuh? Garut. Masih di Garut. Masih Garut. Jadi dari Garut ke pantai itu kayak cukup jauh gitu loh, Bang. Dan itu tuh bener-bener sesepi itu. Dan cuma ada 2-3 mobil, motor juga cuma beberapa. Ada senangnya karena kita cepat nyampe dan gak macet. Jadi kita bisa liburan tuh dinikmatin banget gitu Bang. Terus pas aku sampai itu sekitar jam 11 atau jam 10 siang aku lupa. Pokoknya kita langsung makan, main lah. Pokoknya kita ngabisin waktu sampai sekitar jam 3 sore.
Itu cukup lama. Terus di pantai itu tuh semakin sore semakin naik kan si airnya tuh ke apa ya ke apa ya bilangnya ke darat. Pasang, Semakin naik pasang. Nah, jadi semakin pasang si air lautnya. Depo bisa tuh. Depo. Pasang depo. Yeah, boy. Bukan itu beda. Iya. Terus waktu itu kan kita mikirnya jangan terlalu sore. Itu kan posisinya takutnya karena kita ngeh pas tadi berangkat jalannya sepi, kita takut kalau pas balik juga makin sepi gitu Bang. Takut ada begal, lu mau ada apa. Itu TikTok apa nginep-nginepnya? Enggak, PP pulang pergi. Oh, TikTok. Iya, pulang pergi namanya. Oh, TikTok ya di sini namanya. TikTok. Kita kan basah ya. Kita benar-benar kayak berenang gitu, Bang. Beneran basah bajunya, kita mandi. Nah, itu udah jam 4:30. Karena kan kita lama cewek ya kan mandi segala macam. Terus kita beli snack juga buat di jalan. 4:30 pulang. Nah, kita kan ketika berangkat tuh pakai maps karena gak ada yang tahu jalan. Jadi pas pulang juga kita mau pakai maps lagi. Nah, kita tuh rencananya kita mau cari jalan yang ada kotanya, yang rame gitu. Karena kan tadi kita nyarinya yang sepi biar biar lancar, cepat biar cepet nyampe. Takut Takut begang kota lah gitu. Bentar Bang. Iya dah, aku juga dah. Terus habis itu kita pulang lah. Terus kita jadi di maps itu kan bisa diklik gitu kan. Di apaan? Di maps tuh bisa Di diklik. map. Misalkan di daerah sini kita lewat sini, dari sini kita bisa milih jalan. Kita milih yang satunya lagi karena kita pikir paling kalau kesini kita agak kota nih, sotoy gitu. Jadi akhirnya kita lewatin milih jalan itu. Itu udah sekitar jam 5 sore. Di jalan itu kita masih ketawa-ketawa Bang, masih makan snack gitu-gitu. Terus si teman aku yang cowok, si Andika ini kan dia feminim ya. Kan sebenarnya kadang-kadang tuh orang-orang cowok-cowok yang feminim itu suka apa sih ngomongnya ceplos. Jadi kayak nggak disaring gitu loh. Jadi waktu itu teman aku si Zahra itu kayak bilang gini, karena emang itu posisinya tuh kita udah di jalannya tuh udah kayak nggak ada nggak ada kota sama sekali, nggak ada rumah sama sekali, dan malah makin hutan. Jadi lebih hutan dibandingkan dengan jalan yang tadi. Maksudnya lu nggak pernah lewatin tapi lu sekedar ngikutin map aja gitu. Maps aja, dan itu semakin semakin sempit jalannya, semakin nggak ada kotanya, malah lebih takut jalannya dibandingkan dengan yang tadi kita berangkat. Ya, sebelumnya berangkatnya. Iya, salah tuh. Cuma karena itu udah 1 jam berlalu, kita gak mungkin dong Bang balik lagi. Maksudnya putar balik arah lagi. Karena di maps itu emang agak cepat, jadi tinggal 2 jam lagi nih nyampe Tasik gitu. Nyampe 2 rumah jam aku. lumayan dong. Cuma kan jauh. Iya. Awalnya kan 3 jam. Iya. Gitu. Terus waktu itu si Zahra ini ngomong kayak gini, serem deh, takut ada apa-apa ya malam Jumat. Padahal hari Kamis kita mikir. Dan kita tuh bukan tipe orang yang percaya tahayul gitu loh. Jadi kayak walaupun malam Jumat ya kenapa enggak, jalan aja gitu. Habis itu si Andika ini ngomong lah paling kesesat saeutik. Apaan? Jadi kayak ulang saetik kawan gua enggak ngerti. kesesat saeutik itu apa ya Sunda gitu, tersesat sedikit lah Tersesat gitu. sedikit. Oh iya. Terus kata si Nurul, jangan ngomong kayak gitu gitulah. Pokoknya dia tuh sompral istilahnya ngomongnya. Udahlah, terusnya kita tuh makin khawatir karena ini makin jauh makin gelap. Itu udah hampir 5:30, udah sarupna lah kalau orang Sunda bilang. Terus tiba-tiba si maps ini nunjukin belok ke arah kanan. Ada cabang apa belokan doang? Belokan, jadi ini jalan lurus, terus si maps itu nyuruh belok. Nah, di belokan itu dia ada gapura kuning gitu. Jadi gapura kuning sama jalannya yang nanjak gitu loh Bang. Oh, udah naik. Tapi bukan perbukitan gitu. Enggak, jadi kan jalan satu mobil aja ke atas. Aku ragu dong, karena gak mungkin ke Tasik lewat sana gitu. Dan aku pun takutnya di dalam itu gak ada bensin kah atau gimana kah, karena posisinya itu mobil aku tuh tinggal 3 bar lagi bensinnya. Karena aku ragu, aku bilang gak usah deh, gak usah belok sana, kita lurus aja. Terus si teman aku ini yang cowok ngeyel, dia tuh kayak maksa tetap pengen jalan sana karena dia udah gak kuat pengen pulang. Terus si temen gue ini bilang gini Bang, udahlah kita jalan situ aja gitu gini. Karena dia juga udah maksa, udah ngeyel, jadi aku juga gak bisa apa-apa kan Bang. Jadi karena pas ketika teman aku ini udah kayak pengen ke arah sana, aku tuh udah ngelewatin karena udah gak ada perasaan gak enak gitu loh. Dan teman-teman aku pun yang di belakang sama gak enak lewat sana. Bukan gak enak takut ada hantu ada apa ya, takutnya tuh jurang kah atau gimana kah gitu. Terus akhirnya kita milih jalan di depan yang bisa kita putar balik, karena itu gak mungkin kita putar balik karena dikit gitu loh Bang jalannya. Jalan di depan yang bisa muter balik. Iya, jadi kita tuh nyari warung atau apakah yang bisa kita, atau ada lahan yang gede yang bisa kita putar balik gitu lah. Kalau orang-orang Garut pasti tau lah, di Garut tuh kan jalannya kalau kita keluar kota ya itu kan setapak gitu kan, itu nggak mungkin kita putar balik di tengah jalan. Iya, gitu. sempit buat muter balik. Sempit banget. Terus
akhirnya kita nemu warung sebelah kanan yang menurut kita tuh itu bisa buat kita putar balik. Sekalian kita mau beli minum dan mau nanyain arah gitu. Terus Iya lu nanya doang kagak beli, kesian tuh iya, kagak. iya. Terus akhirnya aku belok ke kanan ke warung itu. Aku kan posisinya nggak turun ya. Aku nggak turun, jadi si Andika yang turun. Terus aku buka kaca di sebelah kanan. Pas dia jalan, jadi ini mobil teman aku si Andika jalan. Aku buka kaca. Aku teriak lah, Dik, Aqua 3. Aku bilang kayak gitu. Terus aku lihat tuh di warung itu ada 2 orang. Yang pertama ada bapak, yang kedua itu ada kayak ada nenek-nenek tapi dia kayak yang agak mungkin kurang sehat jiwanya. Maksudnya jiwanya tuh Ya gimana? kayak orang gila gitu. Oh. Kasarnya lah. Kelihatannya. Terus dia pegang entah itu guling, entah itu bantal. Pokoknya kayak bantal dia warna putih gini dipegang gini, Bang. Terus si Andika tuh nanyain ke si bapaknya, "Pak, kalau arah ke Tasik bisa gak lewat Gapura itu? Atau bisa lurus?" "Oh, enggak, Neng." Enggak, Neng. "Enggak, Jang, bisa kok lewat Gapura itu. Itu lebih dekat daripada lurus. Kalau lurus itu makin jauh, keliling," kata dia kayak gitu. Terus pas aku lagi buka kaca, mata aku tuh sama si ibu-ibu yang itu eye contact gitu loh, Bang. Lihat-lihatan. Lu Iya, dan teman aku juga di belakang kayak, "Ih, Fir, tutuplah kacanya, nggak enak, sieun ngarontok." Jadi kayak takut dia ke mobil, takut gimana gitu kan. Karena kita pikirnya dia orang gila gitu. Akhirnya aku tutup kacanya. Terus dia masih ngeliatin posisinya. Masih ngeliatin ke arah aku lagi yang di depan gitu. Terus karena merinding, akhirnya si Andika juga ngelihat dia kan dari dekat. Kita gak jadi beli minum. lah, Gak jadi kan numpang kita nanya udah doang. iya kita udah kayak takut gitu loh, Bang. Lu kagak jadi beli, nanya doang disumpahin. Ya iya ya, kayak gitu ya. Terus abis itu si Andika masuk lagi mobil, akhirnya kita berangkat ke Gapura Kuning itu. Nah, ternyata kan tadi aku nggak terlalu lihat Gapura di belakangnya itu ada apa ya. Jadi ternyata di dekat Gapura itu ada warung lagi. Ada warung yang kayak udah reyot, udah rusak dan cuma jualan kayak aqua gelas kayak gitu-gitu. Kita nanyain lagi karena kita mau make sure gitu loh, Bang. Terus kita buka kaca, terus kita nanya lagi, "Bu, kalau ke sana ke Tasik bisa gak lewat sini?" "Bisa, Neng, lebih dekat ke sini, sejam juga nyampe." Gitu. Kita kan seneng dong digituin. Gak apa-apa lah, jalan sedikit tapi yang penting kita cepat nyampe gitu. Minum dulu dah, kata gue dah. Minum dulu. Terus itu jalanlah kita awalnya tuh berusaha untuk nyanyi, kita ngalihin lah gitu, karena itu bener-bener namanya hutan, Bang. Kanan kiri tuh sungai gede, tau gak sih, Bang? Walungan kalau orang Sunda bilang. Iya. Jurang. Aku tuh agak khawatir, dan dia tuh jalannya batu yang gede-gede. Aku tuh takutnya karena aku tuh nyadar. Belum di aspal, Belum. masih batu-batuan. Ini sebagian doang, sebagian di aspal, sebagian udah rusak. Terus lampunya gitu. ada lampu? Nggak ada juga. lampu. Aku tuh mikirnya takutnya karena ban mobil orang tua aku tuh belum diganti. Jadi apa ya bahasanya tuh? Halus, gundul. Aku takutnya malah pecah atau apalah gitu. Makanya pelan-pelan. Nah, waktu itu ada mungkin sekitar perkiraan aku ya, udah sejam tuh kita masih di jalan itu. Kita gak nemu belokan, gak nemu ada cahaya, gak nemu ada rumah warga gitu kan. Nah, teman-teman aku di belakang pada nangis. Jadi kayak mereka tuh khawatir gitu, takut gak bisa balik, takut gimana lah gitu. Pada nangis. Terus kan aku juga mau nangis, mau gak enak juga. Kalau aku nangis, aku sebagai supir, ya kan orang makin khawatir ya, Bang ya. Itu yang cowok feminim nangis? Enggak, dia tuh rewel. Rewel tuh? Rewel kayak, lu sih dulu gitu. Kayak gitulah, cowok-cowok feminim gitu. Akhirnya kita doa aja bareng-bareng. Terus kita doa bareng-bareng, terus kita di aplikasi Al-Quran gitu, kita nyalain surat-surat pendek kayak gitu. Terus kita juga sambil ngikutin baca-baca. Terus kita semakin jauh, kita udah mulai gak enak. Nah, tibalah waktu itu, jadi ada satu jalan, jadi dia tuh jalannya gini, Bang, mudun nanjak gitu loh. Terus turun nanjak. Sunda tuh mudun turun. Sunda tuh mudun. Iya. Mudun. Terus tibalah di mana ada jalan yang dia tuh agak lurus sedikit gitu loh, datar. Kanan kiri jurang. Terus di depan itu ada mobil, ada kolbak. Aku seneng dong, alhamdulillah ada orang ternyata yang lewat sini juga. Di depan mobil lu apa? Iya, jadi kata kita kayak papasan. Terus ketika papasan juga, aku lihat di belakang tuh banyak motor, sampai si lampu motornya itu bisa nginterin jalan. Karena kan tuh kan gelap banget kan. Aku tuh cuma jadi aku lihat jalan itu cuma mengandalkan dari lampu mobil. Terus aku lihat di belakang senter si motor itu bisa nyalain si jalan. Terus teman aku bilang si Jara kayak, Fir, alhamdulillah ya banyak motor di belakang. Nanti kita di depan gas sendirian banget gitu.
Ya udahlah. Terus posisinya itu kan kalau di kampung itu suka banyak yang dia tuh liburan ke pantai, rombongan terus pakai terpal gitu loh bang, di kolbak pada di belakang Iya, duduk iya. gitu. Kadang mau kondangan juga Iya. ada. Hmm. Terus dia pada pakai baju putih. Aku sih pikirnya, oh mungkin emang lagi seragaman, lagi gathering, family gathering gitu. Terus sampailah di mana mobil, aku kan mobilnya kecil ya, mobil kecil, dia lumayan gede. Terus gini, jadi si bemper aku dan bemper dia tuh mau apa sih, mau kena. Terus akhirnya kan aku juga takut dimarahin orang tua aku kalau kena sampai lecet. Terus aku buka kaca lah. Aku gini, si Andika juga sama ke sebelah sana. Oh, maksudnya lu papasan pas pelan-pelan jalannya gitu. Pelan-pelan, terus kepala aku juga gini, kepala si temen aku juga gini, di belakang juga ikutan, takutnya kegesek atau gimana. Sampailah di mana kita udah deket supir sama supir nih. Terus kepala aku sama kepala si orang ini, si supir itu deketan gini bang. Karena kan kita itu saking deketnya, jadi kita saling lihat. Terus aku nanya, apa jauh gak pak? Gitu kan. Terus dia jawab, gitu. Doang. Aku sih mikirnya dia mungkin apa ya, gak bisa ngomong. Ada kan orang yang gak bisa ngomong. Apa ya namanya? Tunawicara. Iya. Gitu. Aku sebenarnya, aku tuh Dokter Ing. Bentar aku ingin telepon. Nggak apa-apa. Terus pas itu aku kira dia tuh bicara kan, gitu. Jadi aku mikirnya oh ya udah gitu. Dan aku tuh karena mungkin gelap dan posisinya aku juga deg-degan, khawatir. Jadi kayak apa ya? Resah gitu loh bang perasaannya. Karena takut gak pulang, takut gak nyampe pulang gitu. Aku gak liat muka dia, dan aku pun gak liat muka-muka orang di belakang yang jadi penumpangnya. Tapi mereka tetap pada diem. Jadi kayak gak ada gerakan misalkan, gimana kan. Misalkan kalau ada anak kecil kan dia suka rewel, suka gimana lah gitu. Itu enggak, mereka pada diem. Jadi aku tuh kayak ngeliat dari samping mata aku gitu loh. Akhirnya ngeh gitu. Terus aku mau ketawa karena maksudnya bukan ngomongin apa ya. Karena aku juga gak ngerti dia ngomong apa. Terus aku nengok ke belakang. Kita jalan. Sampailah kita berhasil ngelewatin si mobil ini. Nah, kan senyadar aku ya, dan teman-teman aku juga, selama kita jalan tuh gak ada belokan kanan kiri. Jadi bener yang lurus aja bang. Tapi si mobil yang di belakang, terus motor-motornya yang tadi nyenterin jalan itu udah gak ada, kayak udah langsung gelap gitu. Setelah lu papasan itu? Iya, langsung gitu. Terus kita mikirnya, apa putar balik ya? Kita masih Tapi kira-kira tuh yang di belakang lu motor lebih dari 1-2? Lebih. Pokoknya tuh sampai terang gitu ya, perkiraan berapa motor ya? Bisa kalau sampai terang 5 atau 6 motor lah. Pokoknya tuh sampai terang banget bang si ininya. Sampai si spion aja. Kan kita kalau di mobil malam-malam gelap, ada spion yang nyenter banget, itu kan kadang-kadang terang mata itu ya. Apa sih namanya? Silau. Aku sih mikirnya, oh mungkin mereka putar balik atau belok kemana lah gitu. Terus kita nggak mikir belok kiri atau kanan, karena emang nggak ada belokan. Kita belum ngeh kalau itu ada, ya mungkin yang nggak beres lah gitu. Terus lu langsung, maksudnya jalan aja refleks ngelihat mobil itu? Iya, yang papasan. Aku tuh bukan nggak ngeh ke mobilnya, lebih ke motor-motornya. Karena aku seneng kan ada mereka, karena ada yang nemenin di jalan gitu setidaknya. Tapi pas aku lihat gak ada, mungkin putar balik gitu. Belum mikir aneh-aneh, cuma teman-temanku di belakang udah pada nangis. Ya, mungkin karena khawatir atau gimana. Karena aku juga bukan tipe orang yang percaya. Maksudnya percaya mereka ada, cuma nggak percaya kalau bisa terjadi hal seperti itu gitu loh bang. Jadi kayak udahlah positif aja. Pas hilang, lu nggak mikir maksudnya nih goib apa-apa udah? Nggak mikir gitu. Sampai sekarang juga aku masih nggak percaya itu. Masih percaya. Terus akhirnya kita jalan lurus terus, kita masih gak nemu, dan tuh kita tuh lihat jam itu udah jam 9 malam. Karena kita kan pelan-pelan. Aku pikirnya sih make sense ya kalau itu jam 9 malam. Anjir udah jam 9, terus juga bensin mobil aku tinggal 2 bar lagi. Makin deg-degan lah bang. Karena kan kita gak bawa bensin cadangan kan. Kita juga gak tahu di depan ada pom atau enggak. Terus kita ada lewatin satu bengkel. Itu udah jadi tahu gak sih bang, rumah bilik gitu. Rumah bilik itu ya, dari kayu. Bambu kan? Dari bambu. Nah si bengkel itu gitu udah dari bambu kayak gitu. Jadi rumah bengkelnya ada bengkel. Mereka lagi benerin motor. Sama juga baju putih. Cuma aku gak terlalu baju putih juga. Iya, aku tuh gak ngeh muka dia tuh gimana gitu. Jadi kayak ya udah, karena aku resah. Jadi yang penting dia jawab pertanyaan aja gitu. Terus si maksudnya nih dari lo di mobil bak sama tuh orang di baju bengkel baju putih, yang lo seksama lo lihat nih di baju putih. Ya baju putihnya ini keren apa sih? Gitulah kayak. Iya maksudnya baju-baju muslim, koko, daster gitu bukan? Aku gak terlalu nggak kayak gimana, cuma kayak kaos partai gitu loh. Kaos, lebih ke kaos lebih gitu. Lebih ke kaos partai. Jadi bukan
yang kayak pakai gaun gitu enggak. Tapi aku nggak ngeh mereka pakai celana apa ya, karena itu juga aku nggak ada perasaan pengen lihat mereka kerja apa enggak, karena ya udahlah pengen lewat aja, pengen cepat balik gitu bang mikirnya. Terus si Andika nanyain juga buka kaca, si Nurul juga di belakang buka kaca. Pak, kalau ke Tasik bisa lewat itu nggak, lewat sini lurus, bisa lurus aja nanti juga sampai. Dia bilang kayak gitu. Udahlah, akhirnya kita ngikutin kata dia, lurus. Itu kita sampai udah jam 9 lebih, itu kita nggak nemu jalan. Udah ini kayaknya gak akan bener, kita beneran putar balik aja. Karena posisinya itu juga bensin sudah mau habis. Terus makin gelap, makin gak karuan jalan-jalannya kan. Terus kita kayak udahlah kita berdoa aja gini-gini. Terus kita ngechat orang tua kita. Jadi si Nurul itu ngechat orang tuanya, si Jaha juga ngechat ibunya, izin kalau mau pulang telat. Karena kan niatnya itu kita, karena kan dari Garut ke Tasik itu kayak 2 jam sampai 3 jam kan bang. Jadi kita mikirnya jam 7 atau jam 8 tuh udah nyampe Tasik. Tapi itu jam 9 udah belum nyampe Tasik tuh. Takutnya mereka khawatir, kita ngehubungin. Bu telat gini-gini, doain semoga di jalan gini-gini. Kita nggak bilang kita tersesat, karena pasti dimarahin kan bang. Gitu. Akhirnya kita berdoa lagi, terus kita kayak nyetel aplikasi Al-Quran gitu buat lagi surat kecil, nenangin aja gitu. Terus kita nemu lah di depan ada pom mini. Kita seneng dong karena kita mau beli bensin. Kita nemu pom mini, tapi ketika di pom mini itu kita gak ada yang ngeh kalau kita harus isi bensin. Kita malah nanya arah. Gitu. Terus dia kan tadi kita kan nanya ke ada warung pertama pas kita putar balik. Pas di Gapura, terus yang di bengkel. 3 orang kan yang kita tanya. Arahnya kalau ke Tasik kemana? Lurus. Nah cuma si ibu-ibu itu doang, ibu bapak itu doang yang jaga pom mini yang bilang kalau ke Tasik ini nggak bisa lewat sini. Karena kalau semisal aku maksain nih ke Tasik lewat sini, itu malah muter lagi ke pantai yang tadi bang. Dan posisinya itu di jalan itu tuh banyak begal pertama, banyak kejahatan lah istilahnya. Karena kan di sana masih kampung dan bukan jalan yang Tuh udah berapa jam dong? Iya makanya bukan jalan yang umum dilewatin lah gitu. Pokoknya ada pantai ini, terus ada istilahnya pantai A lah. Dan itu bahaya banget kalau kita lewat jam segitu, karena suka banyak begal gitu. Jadi pantai yang pantai yang nggak dihuni gitu. Jarang. Terus akhirnya kita putar balik lah. Terus si bapak ini bilang kayak gini, Neng, nanti di depan ada pos polisi. Nanti Neng di sana aja nanya kemana arahnya, pasti dianterin gitu kata dia. Aku sih mikir, pos polisi? Pas kita berangkat aja kita gak ada pos polisi bang. Kalau tahu ada pos polisi berangkat, ya kita juga pasti akan nanya ke dia, akan minggir gitu. Karena udah gak karuan lah gitu. Terus waktu itu akhirnya kita putar balik dan kayak nggak lama, beberapa menit itu ada pos polisi di sebelah kiri. Terus pas kita turun, pas kita baru buka pintu, posisinya teman-teman aku udah nangis teriak bang. Terus si teman aku juga, si cowok ini, dia bukan nenangin malah bikin ricuh gitu loh. Ikut juga. Nangis feminim. Iya. Terus habis itu kita turun, ada polisinya habis sholat. Jadi dia habis sholat pakai sarung gitu, pakai kaos polisi. Dia ketawa bang. Terus kita nanya, kenapa ketawa? Kan gak lucu ya, kita lagi sendiri mereka ketawa. Ayo Neng masuk dulu aja, pasti tersesat gitu ngomongnya. Iya Pak, kayaknya tadi kita salah belok. Aku sih mikirnya masih kayak gitu bang. Aku tuh mikirnya mungkin kita belok di jalan yang kita gak ngebalah belok, malah lurus gitu. Aku sih mikirnya kayak gitu waktu itu. Tersesat ya Neng, udahlah kita masuk dulu, minum dulu. Kita dikasih minum lah. Terus kita lihat jam, itu kan ada kayak jam bulat gede gitu kan di pos polisinya. Itu jam 6:30. Setengah 7 malam. Aku sih mikirnya apa itu jam rusak, antara jam aku yang rusak atau HP aku yang rusak atau jam si polisi yang rusak. Aku make sure dong bang. Lah Pak, kok 6:30 sih, kan tadi kita lihat jam 9. Supaya bilang enggak kok Neng, masih 6:30, udah jangan dipikirin sekarang. Sekarang emang masih jam 6:30. Teman-teman aku kan makin pada nangis lah bang. Makin gak kekontrol nangisnya. Ini yang paling horor di sini ya nong. Terus gue makin nangis lagi bang. Gue kayak aduh ya Allah gimana gitu kan. Tapi lu berasanya lama kagak tuh? Lama di jalan, bener selama itu. Makanya aku tuh deg-degan bensin tuh karena lama bang gitu. Takutnya tuh mau gue takut apa kan gimana balik kalau kayak gitu. Terus pas abis itu kita nenangin dulu, kita minum lah. Terus ada 2 polisi di sana, satu lagi nyamperin. Terus dia bilang kayak gini, banyak orang yang kesesat di sini karena emang mau ke arah Tasik gitu. Jadi pada diarahin ke sini. Padahal kalau lewat sini itu malah muter lagi ke pantai yang jarang dihuni itu, dan itu banyak begal di sana. Dan di jalan yang tadi kalian lewatin di kanan kiri kan banyak jurang kan. Itu tuh suka
dipakai. Jadi misalkan ada begal nih, dia ngebegal orang. Nah, si yang korbannya kalau dia meninggal dia dibuang ke sana. Tuh. Nah, aku tuh justru khawatir dengannya karena itu, karena si begal itu bukan karena hantunya, Bukan Bang, hantunya. gitu. Aku tuh mikirnya takutnya nanti misalkan pas di belakang motor begal kan gimana? Aku tuh mikirnya kayak gitu. Iya. Makanya aku kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Gimana kalau tadi motor tuh ternyata begal? Aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya pulangnya kita dianterin lah naik mobil polisi. Jadi mobil aku ada sama polisi satunya di bawah dan temen aku di belakang pakai mobil polisi. Diangkut siapa tuh? Si teman-teman aku, pokoknya si Andika sama aku yang mobil aku, yang 3 cewek, karena mereka udah gak tenang banget kan, Bang, udah gak kekontrol nangisnya, mereka sama pas polisi mobil polisi di sana di belakang. Terus pas si bapaknya lewat tadi jalan yang menurut aku itu kayak pas waktu kita papasan sama si kolbak itu. Nah, Neng, di sini biasanya korban-korban begal atau korban pembunuhan di Garut nih atau di Jawa Barat suka dibuang ke sini mayat-mayatnya. Terus aku belum mikir aneh-aneh, Bang. Udahlah, terus kita sampai di Gapura Kuning, itu cepet banget, Bang. Kayak cuma 10 menit lah. Nah, iya. Jadi pas aku berangkat tuh aku rasanya kayak jauh, pas pulang anjir udah sampai lagi di Gapura gitu. Aku udah kayak udah mulai udah mulai ada ngerasa nggak enak gitu badannya. Si polisi bilang, udah gak usah dipikirin, sekarang pulang, nanti di depan sana bakal ada kabut tebal tapi lewatin aja, aman gitu. Aku sih pikirnya karena emang Garut masih berembun ya. Jadi ketika malam wajar kalau banyak embun. Pas turun dari mobil, warung yang tadi yang kata aku dia cuma jualan air, itu gak ada, Bang, udah roboh. Aku sih di sana aku mulai Sebelumnya ada tapi yang lu mau beli air kagak jadi itu? Enggak. Oh, yang Gapura, belakang Gapura. Iya, yang belakang Gapura. Ada, tapi emang udah rusak. Cuma ketika malam itu aku lihat, itu udah yang bukan bangunan yang berdiri kokoh lagi. Sebelumnya. Udah mau roboh, udah setengah roboh lah. Aku mikirnya kayak, udah, aduh. Terus si bapaknya, udah jangan dipikirin. Karena kamu supir, kamu harus bisa bawa pulang. Dia bilang kayak itu. Karena si polisi juga katanya nggak bisa nganterin aku sampai sana. Karena kan itu gak ada yang ngejaga kan. Takutnya ada apa-apa di pos polisinya. Terus dia ngasih nomor, ini kalau ada apa-apa hubungin nomor ini gitu. Akhirnya ya udah, kita berusaha untuk tenang. Karena kalau kita gak tenang, kita gak bisa balik nih gitu. Jadi kita bertiga kayak bertekad dulu lah, berlima. Aku juga minta teman aku si Anika ini, udah jangan dulu rewel gitu loh. Sebel banget waktu itu. Terus akhirnya kita naik mobil lagi, kita lewat kanan. Kita ngelewatin ke arah tadi, kita putar balik. Dan tadi juga warung itu gak ada, Bang. Jadi itu tetap lahan kosong aja. Aku sih pikirnya apa itu yang tadi warung kita lewati atau bukan atau gimana. Cuma itu kosong lahannya. Jadi kayak dia tuh kayak lapang yang gak kepake gitu loh, Bang. Kayak usang, banyak daun-daun. Aku udah kayak udah nancep gas, dicepetin mobilnya. Sampailah kita di daerah yang banyak kabut. Itu bener-bener kabutnya tuh kabut yang tebel banget. Yang aku aja sampai gini, Bang, sampai pelan-pelan. Aku itu ada kali 20 km bawa mobilnya, karena aku takutnya nabrak, takut gimana kan. So aku kayak sampai gini, teman-teman aku jadi di belakang, Fir, kiri takutnya ada logak atau ada apa gitu. Logak tau kan, Bang? Lobang gitu. Terus udahlah. Akhirnya kita setelah ngelewatin si kabut itu agak lama, mungkin sekitar 2 jam, itu udah normal jalannya. Dan mulailah ada kotak-kotaan gitu, bangunan udah biasa, udah normal lah gitu. Terus kita akhirnya ke pom dulu isi bensin, kita nangin diri, kita ngelamun apa ya udah kejadian. Terus kita lihat jam udah jam 12 malam. Gak make sense kan, maksudnya jamnya pernah pindah. Aku sih pikirnya mungkin tadi di kabut itu entah kita yang nggak ngeh karena kita stres berlima nih, kita stres dan kita nggak ngeh, misalkan itu jam 9 kita malah lihat jam 12, kan bisa aja kayak gitu kan, Bang. Kan kita udah di posisi capek, resah, terus nggak ada istirahat nih sama sekali. Udahlah, akhirnya kita nggak pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita tuh memutuskan mau ke hotel aja. Karena kalau kita pulang jam segitu, double dimarahinnya. Jadi kita mendingan bilang kita kemalaman, kita di hotel aja nginep. Mendingan bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita coba di aplikasi cari-cari hotel yang bisa kita inepin. Cuma daerah situ jauh-jauh. Sama aja kayak pulang ke Tasik gitu loh, Bang. Udahlah kita nginep di hotel Tasik aja kalau gitu. Akhirnya kita bablas aja pulang ke Tasik. Cuma pas dipikir-pikir, jadi aku tuh di Tasik itu kan banyak saudara ya. Dan ada tante aku yang memang dia pasti gak akan marah lah. Jadi dia bebas gitu loh, tante aku. Jadi kita pulang ke tante aku aja gitu kan. Ada di Singapura. Jadi rumah aku tuh di Tasik, tante aku di Singapura rumahnya.
Kita pulang ke Singaparna itu sekitar jam 1 malam. Terus aku turun lah dari mobil ngetok. Astagfirullahaladzim, kakak ngapain pulang jam segini malam-malam gitu kan. Terus juga kita berlima udah pada nangis, makin pecah bang pas ditanya kenapa pulang jam segini, kan mereka kayak ditanya gitu ya. Aku juga udah nangis waktu itu karena aku tuh rasanya kayak selamat dari maut gitu loh bang. Karena takutnya tuh begal atau apa, kita nggak tahu. Takutnya tuh pas aku lagi lagi ituin kepala keluar, takutnya tiba-tiba ada begal pakai pedang, kan nggak lucu ya. Iya, bingung gue VO masih apa di sini. Kejauhan. Takutnya aku tuh takutnya kayak gitu, bukan takut hantu-hantu gitu bang. Kan suami tante aku kan ini kerjanya di luar kota bang. Jadi dia itu posisinya pas lagi pulang dan dia orang Garut. Terus kenapa nangis, kita cerita dari awal kenapa kita bisa sampai nangis dan pulang sampai jam 12 malam tuh. Kita ceritain sampai aku cerita di part dimana aku sama mobil itu papasan. Aku bilang kayak gini, Om, kenapa ya mereka bilangnya ngeh, kata aku teh, apakah dia tunawicara atau apalah gitu. Sama aku bilang, oh bukan ngeh tapi ngen, kata gitu. Apa tuh? Ngen itu bahasa jin. Merinding gak banget? Artinya? Gak tahu, jadi kan itu bahasa jin kata dia. Jadi bukan ngeh, aku kan dengernya ngeh. Dan ternyata itu ngen, bukan ngeh. Itu aku sih mikirnya, emang iya ada bahasanya. Mungkin juga entah tradisi di Garut kah atau gimana. Hah? entah tradisi di Garut atau gimana lah bang, atau budaya juga mungkin ngen gitu. Setelah itu dibersihin ya sama Ustadz lah, bang Ustadz. Oh iya. Terus kita ruqyah bareng, ada ruqyah bareng. Iya, di ruqyah bareng kita besok ya. Iya, ruqyah bareng, bukan bareng. Oh iya, bareng mobil terus bareng sama orangnya semua. Kita berlima juga di ruqyah. Mati. Gitu. Udah gitu banget ceritanya. Sebenarnya horor banget ya. Iya lumayan lah Ro. Nong itu nong. Horornya lebih kayak apa ya? Lu kayak seakan-akan lu kesesat di dunia lain gitu. Iya. Itu waduh ngeri. Cuma aku masih belum berani untuk bilang itu kesesat di dunia lain ya. Iya belum. Karena Stop it. Get some help. Ya gitu aja pemirsa Debil TV, cerita untuk episode kali ini. Lumayan seru cerita dari teman kita Sabila, panggilannya Jenong. Dan next kita bakal undang narsum yang lebih kompeten lagi, ceritanya lebih keren lagi pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku masih belum berani untuk mengklaim kalau ini emang ini yang kejadian, dan aku juga sampai sekarang Some of them are doing, you assume I'm human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is